Go! Untuk perayaan yang never stop, segeri dengan Hydro Coco. Don't stop the celebration. Yang kedua, ini juga yang menjadi problem. Jangan sampai ini adalah pasar gelap untuk transaksi jual beli lisensi. Nah, inilah yang membahayakan integritas sepak bola. Makanya Ais tadi ngasih kode gitu. Udah dapat izin belum? Ya kalau pertanyaan gue sih, yang kasih izin siapa? Yang kasih izin yang berarti yang punya lebih dari satu klub kan seperti itu kan. Ya kan dia bisa melakukan itu semua. Nah, inilah yang menurut saya kecurigaan semacam ini agar tidak terjadi, maka PSSI-nya harus tegas. Bahwa kalau kemudian kemarin dibuat, menurut saya adalah ada konflik kepentingan di sana. Mungkin EXO-nya ada yang punya klub lebih dari satu kan, sehingga kemudian statuta FIFA, aturan regulasi klub profesional yang udah ada di AFC, di FIFA, bahkan UEFA juga punya yang tidak boleh cross ownership, tapi tiba-tiba dilemahkan di Indonesia. Memang ada tulisannya di situ di pasal 21. Yang penting tidak mengganggu kepentingan dan sportivitas sepak bola. Nah itu kan rancu kan, ya kan? Ya kan? Coba buka Statuta FIFA pasal 21, dibolehkan padahal 2019 masih dilarang. Gitu. Artinya apa? Ada kepentingan besar yang ingin masuk untuk kemudian bisa menguasai sepak bola Indonesia. Salah satunya adalah dikuatkan dengan statuta itu kan seperti itu. Ini salah satu Jadi masalah ada monopoli di sepak bola. Salah satu masalah yang serius nih. Iya. Tapi ada masalah lain yang lebih serius lagi. Gaji. Masih ada nunggak gaji nggak sih klub-klub Indonesia? Nah ini kan jadi sepak bola kita ini ada dimiliki oleh orang-orang besar ada yang kasihan yang kecil-kecil ini kan. Nah, iya. Udah pendapatannya kecil, kemudian keuangannya juga terbatas, tapi dipaksakan ikut kompetisi dalam tanda kutip menurut saya sebagai pelengkap penggembira pada akhirnya. Dan masih banyak PSBS kemarin baru nggak ada PSSI. Ya kan, Errol Ibah menanyakan soal gaji 5 bulan belum dibayarkan. 5 bulan? 5 bulan belum dibayar. Belum Sriwijaya FC. Sriwijaya ada masalah sih. PSM Makassar. Belum lagi klub-klub yang masih di-ban sama FIFA kan. Tapi kan kalau di FIFA itu terkait pemain asing aja. Kalau pemain asing aja belum dibayar, apalagi pemain lokalnya. Bahkan 2024, 2025 saya ingat banget tuh. Karena saya juga memitigasi kawan-kawan yang meminta gaji kemudian malah dilaporkan polisi oleh Kalteng Putra waktu itu. Oh iya. Nah, karena dilaporkan polisi karena dianggap mencemarkan nama baik karena menulis pernyataan tidak akan main kalau tidak bisa bertemu manajemen. Padahal dia menagih uangnya sendiri. Sampai akhirnya ada beberapa kawan-kawan dipanggil waktu itu oleh kepolisian Kalimantan Tengah. Ya saya katakan kalau mau dipanggil semuanya yang dipanggil dan diongkosin, saya bilang gitu. Kalau nggak diongkosin nggak usah datang. Kayaknya gue tahu yang dimaksud siapa. Iya, artinya kan gini, itu kemarin bermasalah. Kalteng Putra sampai sekarang kan masih utang, masih di ban FIFA juga. Sekarang mau punya klub lagi namanya Isen Mulang FC. Iya kan? Itu Adiaksa ya? Iya, artinya kan yang kemarin belum selesai, jadi ganti kulit aja gitu kan. Tapi kenapa ya Mas Akmal ya? Kenapa klub Indonesia tuh banyak yang ganti-ganti nama dan ganti-ganti home base tuh kenapa sih? Nah ini kan problem, walaupun di statuta FIFA atau di regulasi FIFA tentang klub profesional, memang tidak ada aturan tertulis soal ganti nama, kemudian rebranding logo, pindah home base, tidak ada. Tapi yang seingat saya adalah untuk salah satunya adalah untuk menjaga kepastian kompetisi, maka semuanya harus pasti gitu kan. Jangan setiap musim pindah tempat kan orang akan pusing juga ngatur keuangan. Ya klub-klub lainnya. Satu itu yang kedua, ini juga yang menjadi problem. Jangan sampai ini adalah pasar gelap untuk transaksi jual beli lisensi. Jadi jual beli klub. Iya, jual beli lisensi klub gitu. Ya kalau kita lihat misalnya gini. Adiaksa udah di Banten. Udah ada di Banten, udah 1 tahun. Masalahnya apa dia nggak ada. Kemudian dia pindah, bisa juga, lisensinya beli deh gitu kan. Ganti nama. Padahal kemarin ada Kalteng Putra yang bermasalah. Ya kan sekarang ganti nama Isen Mulang misalnya. Nah ini kan harus di cross check juga oleh PSSI dan I-League sebagai operator kompetisi. Apakah ini proses jual beli sehingga kemudian ganti nama dengan cepat gitu kan. Nah jual beli apa? Kalau jual belinya saham kan nggak masalah gitu kan. Kan banyak di antara kita yang kemudian klub dibeli, ganti nama, ganti perusahaan, ganti PT, dan itu kan nggak boleh gitu kan, karena ada hak pihak ketiga yang harus selesaikan. Yang paling mudah kan banyak setiap kemudian klub dijual, ada gaji yang belum dibayar, klub yang baru bilang itu urusan pengurus lama, ya kan, PT yang lama gitu. Dan ini kan yang jadi problem. Jadi
FIFA juga membuat aturan kan bahwa sertifikat cannot be transfer, ya kan? Sertifikat atau apa nama lisensi klub, license cannot be transfer itu ada di apa namanya di pasal 4.22 halaman 30 tuh di FIFA punya itu bahwa lisensi tidak boleh diperjualbelikan, dan yang terjadi sekarang di Indonesia jadi pasar gelap. Kan banyak tuh Persija tim di Jakarta jadi Sriwijaya FC, betul. kan? Kemudian Dulu tuh apa itu Pelita Bali Jaya. jadi Bali United, Betul, Persisam Persisam, jadi Bali kemudian United. jadi itu Madura United, Betul ya, Martapura jadi Dewa Martapura, United. betul. Nah, yang sekarang kan ada Dejan FC jadi ntar jadi namanya jadi apa namanya jadi Banteng Surabaya. Ya kan? Pindah ke Surabaya. Ada Java ya. Iya, nanti Malut pindah. Malut United pindah, kemudian ganti nama jadi Java. Java United main di Semarang. Apakah perpindahan ini murni perpindahan jual beli saham atau ternyata jual beli lisensi? Kalau jual beli saham nggak mungkin kan. Orang ada klub di Malut sudah punya supporter, dijual tapi pindah, kan berarti pengurus bolanya bodoh. Udah ada aset supporter, kemudian ditinggal sama dia, kan bodoh kan namanya. Nah, ini jangan-jangan ini adalah jual beli lisensi. Padahal 2019 ketika Ratu Tisa jadi sekjen PSSI, dia udah menegaskan tidak boleh ada lagi jual beli lisensi, termasuk proses pergantian nama yang harus diatur dalam regulasi tertentu di PSSI. Misalnya dia harus menetap dulu 3 tahun baru boleh rebranding nama, gitu kan. Dan dipastikan klub ini pindah tidak boleh kemudian misalnya ada batas waktu 10 tahun harus menetap di kota tersebut. Jangan sampai kayak Ranu Nusantara hampir setiap tahun pindah-pindah kan, ya kan? Ya. Makanya namanya Nusantara gitu. Nah, yang kedua, jangan sampai kemudian ini jadi pasar gelap. Kenapa? Ini pengalaman dulu. Piala 2000 dijual Celebes FC. Piala 2000-nya tetap main bisa di Liga 4. Ya kan? Mataram Utama naikin ke Liga 2, diganti nama jadi Nusantara. Mataram Utamanya tetap main di Liga 3. Ya kan, kalau kayak gitu kan jadi anak beranak kan. Kayak amuba bisa membelah diri. Nah, kalau semacam ini dilakukan, ya kan hanya orang-orang tertentu yang bisa melakukan ini semua. Siapa? Ya pengambil kebijakan gitu kan. Ya jangan-jangan ini jadi mainan baru. Sekarang main di Liga 3, modalin 2 miliar, promosiin, jual 5 miliar, untung 3 miliar. Untung 3 miliar. Iya kan? Daripada kita ngelola klub Liga 1 dikejar-kejar kutar 5 miliar, mendingan kita main di klub Liga bawah, kita naikin, kita jual kan gitu. Dan ini kan terjadi hampir di banyak klub. Bisnis, ya. Bahkan terakhir besok di Kongres PSSI 3 Agustus sudah ada 10 tim yang mau ganti nama kan. Artinya apa? Ini benar-benar jual beli sahamnya atau balik nama BPKB. Dan harus, menurut saya PSSI sudah harus membuat aturan bahwa hal yang semacam ini nggak boleh. Kalau kemudian hal semacam ini dibolehkan, maka ekosistem dan tata kelola sepak bola kita nggak akan ada di jalan yang lurus. Go! Untuk perayaan yang never stop, segerin dengan Hydro Coco. Don't stop the celebration!